sopolahuman lalu kadweman. Maksudnya orang yang menjumpai malam Lailatul Qadar itu tanda-tandanya doanya dikabulkan. Wakhtaru At-Tabarani ini memilih pendapat yang ini lebih ringan. Kalau semuanya itu tadi, siapa yang pernah mendengarkan salamnya malaikat? Ada di sini. Lari pasti. Siapa yang melihat semua tempat itu gelap? Nah, orang yang gelap jadi terang. Ya susah juga. Siapa yang melihat semua benda bersujud? Gimana sujudnya? Semuanya takut. Nah, kalau Imam Tabarani ini anna jami'a dzalika ghairu lazim. Semuanya tadi itu yang disebutkan tadi itu tidak harus muncul seperti itu, tidak. Wa annahu la yushtaratu li husuliha ru'yatu syai'in wala sima'uhu. Wa annahu lan sak temene kelakuan, maksudnya keadaan bahwa Lailatul Qadar itu la yushtaratu li husuliha, tidak disyaratkan untuk menghasilkan atau menjumpai malam Lailatul Qadar, wa ru'yatu syai'in, melihat sesuatu, wala sima'uhu, dan juga tidak mendengarkan sesuatu. Jadi tidak ada syarat khusus untuk menjumpai malam Lailatul Qadar. Ya biasa saja. Mungkin ada bedanya perasaan gitu kan. Perasaan ini rasanya itu enggak panas, enggak dingin, adem, tentrem, tenang, damai, enggak ada kegaduhan, itu kan, hatinya tenang. Mungkin seperti itu. Nah, ini yang jelas enggak melihat tumbuhan-tumbuhan pada bersujud. Kalau bersujud tumbuhan berarti doyong condong ke bawah misalnya. Hewan-hewan pada bersujud, gimana? Ya susah itu. Nunggu kambing kapan sujudnya. Ya enggak nemu-nemu. Lama nunggu kambing nanti. Wallahu a'lam. Hal kanat Lailatul Qadri fil umam min qablina, apakah malam Lailatul Qadar itu juga ada di umat-umat sebelum kita, sebelum umatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ikhtalafal ulama berbeda pendapat hal kanat Lailatul Qadri, apakah Lailatul Qadar itu fil umam as-sabiqah. Hal kanat apakah Lailatul Qadri, malam Lailatul Qadar iku fil umam, ing dalam beberapa umat as-sabiqah kang wis dingin, yang sudah terdahulu. Huwa min khasa'isi hadhil ummah, atau utawi Lailatul Qadar iku min khasa'isi hadhil ummah, setengah saking keistimewaan umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa fil Muwatta, di dalam kitab Al-Muwatta, kala Imam Malik, qala Malikun, Imam Malik berkata, annahu sami'a man yasiqu bihi min ahli ilmi, annahu sa'tamanya Imam Malik musami'a, mendengarkan sapa Imam Malik, man ing wong yasiqu kang thiqah. Thiqah itu apa? Terpercaya. Bihi sapa bihi man min ahli ilmi, setengah saking wong kang ahli ilmu. Yaqul man yasiqu bihi min ahli ilmi, orang yang terpercaya tadi itu bicara apa? Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a a'maran nasi qablahu aw ma syaa Allah min dzalik. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat a'maran nas. A'mar jamak daripada umur. Umur manusia sebelum Kanjeng Nabi itu panjang-panjang. Ada yang sampai 950 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang 700 tahun, ada yang 200, 300, panjang-panjang. Ini. Masya Allah, atau sampai waktu yang dikehendaki oleh Allah, min dzalika sa'i mengkono-kono a'marun nas. Fa ka'annahu taqassara a'maru ummatihi. Fa ka'annahu mongko kaya sak temene Kanjeng Nabi iku taqassara, nganggap pendek. Taqassara itu apa? Nganggap pendek. Qasir. Apa a'maru ummatihi, pura-pura umure umat Kanjeng Nabi la yamluhu minal amal
la yabluhu ora tumeka enggak nyampe minal amal saking pekerjaan, maksudnya tidak tidak panjang lah untuk melakukan sesuatu, tidak selesai. Mislul ladzi kaya dene umur balagha kang tumeka apa alladzi ghairahum mislul ladzi balagha Wairuhum sabuhum sa'liyane umat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Umurnya umatnya kanjeng Nabi itu pendek-pendek, tidak panjang seperti orang dahulu sampai ratusan tahun, ribuan tahun. Oleh karena itu fa'atahullahu lailatul qadri khairan min alfi syahr. Oleh karena itu Allah memberikan kepada kanjeng Nabi fa'atahu makanuli maringi kanjeng Nabi sallallahu Gusti Allah lailatul qadri malam lailatul qadar khairan ing luwih apik min alfi syahrin saking 1000 bulan. Maka Allah memberikan malam lailatul qadar yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Hakadza ja'a mursalan. Ini hadisnya hadis mursal baru yang musnadan min wajhin akhar. Diriwayatkan dari sanad dari wajah yang lain. Wa hadza yaqtadi annaha khassatun bi hadhihi ummah. Wa hadza utawi iki hadis atau ucapan tadi di atas iku yaktadi nyebabake atau neterapake apa annaha ing sak temene lailatul qadar iku khassatun khusus bi hadhihi ummah kelawan iki umat. Wa bihi jazama Ibnu Habib. Oleh karena itu dari cerita tadi itu bahwa malam lailatul qadar itu khusus untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bihi lan kelawan iki annaha khassatun bi hadhihi ummah iku jazama itu apa? Memastikan sapa Ibnu Habib wa ruhulan sa'liyan Ibnu Habib minal Malikiyah saking mazhab Malikiyah. Ini disepakati oleh mazhab Malikiyah bahwa ini adalah khusus untuk umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa naqalahu huwa sahibul 'uddah min asy-Syafi'i jumhur, dan ini dinukil oleh sahibul 'uddah dari mazhab Syafi'iyah dari jumhur. Wa haka al-Khattabi al-ijma' alaih lakin al-hadis yadullu ala khilafi dzalik. Dah. Fa fil musnad wa sunan an-Nasa'i an Abi Dzar qultu ya Rasulullah akhbirni an lailatul qadar. Di dalam kitab musnad dan juga sunan an-Nasa'i dari Abi Dzar berkata, ya Rasulullah akhbirni an lailatul qadar, berilah kabar kepada saya tentang lailatul qadar. Afi Ramadan am fi ghairihi, apakah di bulan Ramadan atau di selain bulan Ramadan? Qala kanjeng Nabi menjawab bal hiya fi Ramadan. Balik utawi lailatul qadar iku fi Ramadan, di dalam bulan Ramadan. Qultu siapa? Abu Dzar berkata, takunu mil anbiya makanu fa idza qubidu rufi'at amhiya ila yaumil qiyamah. Takunu mil anbiya. Takunu apakah apa to ono apa lailatul qadar? Lailatul qadar iku mal anbiya barang setane para nabi. Maka nuslakine ono sapa para anbiya. Fa idza qubidu maka ada kalane den cabut ruh, maksudnya meninggal sapa anbiya, rufi'at maka den angkat apa lailatul qadar anbiya ila yaumil qiyamah, atau apakah lailatul qadar itu sampai hari kiamat? Ini pertanyaan. Apakah lailatul qadar itu hanya terbatas ketika di zaman ada nabi, kalau nabi sudah wafat lailatul qadarnya diangkat, atau ini sampai hari kiamat? Dijawab qala bal hiya ila yaumil qiyamah. Balut, tetapi lailatul qadar itu sampai hari kiamat. Waqad taqaddama qariban, waqad taqaddama lan teman-teman wis dingin, maksudnya sudah berlalu kisah ini atau cerita ini qariban ing dalam waktu kang barak, maksudnya sebelum ini sudah dibahas. Wa huwa sharihun fi anna lailatul qadri kanat mujudatan fil umam as-sabiqah. Wa huwa sharihun, ini sharih jelas bahwa malam lailatul qadar ini ada di umam-umam terdahulu. Beda dengan pendapat yang atas. Yang atas itu khusus umatnya kanjeng Nabi. Kalau yang ini mengatakan bahwa lailatul qadar juga ada di umat-umat terdahulu. Wa ilaihi mal al-hafizan Ibnu Katsir wa Ibnu Hajar al-Asqalani.
Jadi kalau disebut hafidhon itu apa? Ibnu Katsir dan Ibnu Hajar. Kalau Hafidh Ibnu Hajar al-Hafidh saja itu adalah maksudnya Ibnu Hajar. Wa ilaihi lan maring pendapat ini maksudnya Lailatul Qadar juga ada di umat terdahulu, malah condong sapa al-hafidhon Imam Hafidh loro, dua hafidh yaitu yang hafal hadis yaitu Imam Ibnu Katsir wa Ibnu Hajar al-Asqalani. Zada al-Hafidh Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar menambahi anna marawahu Malik wa tamadahu al-jumhur yahtamilu at-ta'wil fala yadfa as-sarih fi hadisi Abi Dzarrin. Dah itu enggak usah. Wal waqi annahu lam yarid haditsun sahihun yadullu ala ikhtisasiha bi hadhil ummah. Wal waqi yang apa? Nyatanya yang terjadi annahu lam yarid, sesungguhnya tidak ada hadis apa hadisun sahihun, hadis sahih yang menunjukkan kekhususan Lailatul Qadar itu milik umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang jelas bahwa Lailatul Qadar ini tidak ada hadis yang menjelaskan bahwa ini khusus untuk umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi ini umum. Bal qauluhu ta'ala, yaitu Allah berfirman, fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalam malam Lailatul Qadar itu yufraqu, diputuskan, kullu amrin hakim, segala urusan yang hakim, yang penting. Amran min indina, dia sebagai perintah dari kami, dari Allah. Yaqtadi innaha law kanat fil umam as-sabiqah aidan wa innama alladhi yu'addu min khususiyati hadhihi al-lailah inzalul Qur'an fi hadhihi al-lailah. Wallahu a'lam. Yaqtadi ini menyebabkan dalam ayat ini innaha law kanat fil umam as-sabiqah aidan innaha law kanat fil umam as-sabiqah, bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu kalau ada di umat sebelumnya juga, umat sebelum umatnya Kanjeng Nabi juga, wa innamal ladzi yu'atu min khusyati hadhil lailah, akan tetapi ini juga termasuk kekhususan untuk malam ini, yaitu apa? Inzalul Quran, diturunkan Al-Quran fi hadhil lailah, pada malam Lailatul Qadar. Intinya malam Lailatul Qadar itu umat terdahulu juga ada, tapi khusus untuk Lailatul Qadar untuk bagi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di situ ada waktu, ada suatu masa, yaitu diturunkan Al-Quran, inzalul Quran pada malam Lailatul Qadar, yaitu dari mana? Dari Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah. Sidratul Muntaha ke Baitul Izzah ini turunnya pada malam Lailatul Qadar. Kemudian dari Baitul Izzah ke Kanjeng Nabi ketika beliau bertahanus, menyendiri, menyepi di Gua Hira, ini bukan di malam Lailatul Qadar. Paham? Ya Allah. Wallahu a'lam. Qiyamul Lailatul Qadar yukaffiru al-dhunub. Mendirikan ibadah pada malam Lailatul Qadar yukaffiru al-dhunub, menghapus dosa-dosa. Fi sahihaini wa ghairihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Itu datang dalam kitab Sahih Bukhari wa Muslim dan selain Bukhari wa Muslim dari Abi Hurairah ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, kanjeng Nabi dawuh, man qama lailatul qadri, barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, dengan beriman dan mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka diampunilah dosa-dosa yang sudah berlalu. Man shoma Ramadhana iman wa ihtisaban, dan barang siapa puasa di bulan Ramadan dengan beriman mengharapkan pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka juga diampunkan dosa-dosa yang sebelumnya. Zaba fi ba'd riwayat illa an-Nasa'i wa ghairihi kama ta'akhkhar. Ditambahi di dalam sebagian riwayat
menurut Imam Nasai dan juga selain Nasai, wa ma ta'akhkhar. Jadi man shoma ramadhana iman wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma apa? Wa ma ta'akhkhar. Ditambahi wa ma ta'akhkhar. Maksudnya dosa yang sudah berlalu maupun dosa yang belum dijalankan. Wa fi hadhihi uzladah kalamun istaw'abahu al-hafidh fi kitab al-khisal al-mukaffirah lil-dhunub al-muqaddimah wal muakhirah. Di dalam hadhihi ziyadah tambahan ini yaitu wa ma ta'akhkhar, di sini ada pembicaraan ista'abahu al-hafidh yang dikumpulkan. Ista'abahu itu dikumpulkan, mengumpulkan. Sabu al-hafidh Ibnu Hajar al-Asqalani fi kitab al-khisal, belum punya kitab namanya al-khisalu al-mukaffiratu lil-dhunub al-muqaddamati wa muakhirati. Hal-hal yang bisa menghapus dosa-dosa yang sudah berlalu atau yang akan datang. Jadi beliau mengumpulkan hadis-hadis yang kaitannya dengan amalan-amalan yang bisa menghapus dosa-dosa yang sudah berlalu maupun yang akan datang. Paham ya? Hal mu'ta thawabuhu illam ya'lamha. Apakah pahalanya malam Lailatul Qadar itu diberikan kepada orang yang dia tidak tahu kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar, tapi dia qiyamul lail. Paham ya? Yang ngaku-ngaku paham. Jadi apakah orang yang menjumpai malam Lailatul Qadar dia diberi pahalanya meskipun dia itu tidak tahu kalau itu adalah malam Lailatul Qadar? Diberi atau tidak? Nah, ini pertanyaan dibahas di sini. Hal yu'ta thawabuha wa illam ya'lamha. Apakah pahalanya diberikan kepada orang yang tidak mengetahui bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar, padahal dia ketika itu qiyamul lail. Jadi diberi pahalanya atau tidak? Ikhtalafa ulama hal yahsulu as-sawaba al-murattaba 'ala lailatul qadr liman ittafaqa lahu annahu qamaha wa illam yadhhar lahu syai'un. Ulama berbeda pendapat. Hal yahsulu as-sawaba. Hal yahsulu apakah menghasilkan atau mendapatkan sebelum as-sawaba ing pahala al-murattaba yang disebabkan ala lailatul qadr ing lailatul qadar liman kodorong itafako kang kebetulan atau apa istilahnya itu dilalah. Nah, itafako kang nyepakati atau nyocoki lalu kodoman anahu yang satu iman iku komaha diri aku lailatul qadar sabuman diri aku sabuman ing lailatul qadar wa iyang yadhhar lahu syai' wa iyang yadhhar lan senajan orang bertelo tidak jelas lahu kodoman amusyan suwiji-wiji, maksudnya tidak jelas ada tanda-tanda Lailatul Qadar atau bukan. Dia nggak tahu, yang penting ibadah setiap malam. Dia nggak tahu apakah ini malam Lailatul Qadar atau bukan, yang penting dia setiap malam itu ibadah. Nah, orang seperti ini yang tidak merasa apa-apa pada malam Lailatul Qadar, apakah dia mendapatkan pahala atau tidak? Meskipun dia sudah melakukan ibadah banyak. Tadi. Atau terhenti, dia tidak mendapatkan pahala ala kasfiha ingat saya buka atau mengetahui Lailatul Qadar lahu kadoman. Atau ini terhenti, orang yang nggak merasa malam Lailatul Qadar padahal itu adalah malam Lailatul Qadar, ya sudah, berarti dia nggak dapat. Apakah harus disyaratkan merasa bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar? Dhahab at-Tabari wal Mihlab wa Ibnu al-Arabi wa jama'atun ilal awal. Tabari, Imam at-Tabari dan Imam Mihlab dan juga Ibnu al-Arabi dan juga beberapa golongan ini mereka memilih pendapat yang pertama. Al-Aktsar ila tsani, yang wal aksar dan
Warga paling berpendapat sebab aksar wong kang paling akeh, yang paling banyak itu berpendapat yang kedua. Yang pertama berarti apa? Yang pertama itu apa? Yang pertama itu dia mendapatkan pahala. Yang kedua tidak mendapatkan pahala. Itu al-awwal. Yaitu pertanyaan yang pertama kan mendapatkan pahala. Yang kedua itu tidak mendapatkan pahala. Qala al-Hafidz wa yadullahu ma waqa'a 'inda Muslim min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi lafzi man yaqum lailatul qadri fayuwafiquha. Qala al-Hafidz Imam Hafidz Ibnu Hajar berkata wa yadullahu ma waqa'a 'inda Muslimin min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu fi lafzi man yaqum lailatul qadri fayuwafiquha. Ini pendapat yang apa? La angkir husulas sawab al-jazil liman qamalin wa illam ya'mal. Ini pendapat yang apa? Yang mendapatkan pahala meskipun dia tidak tahu kalau pada malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Wa yadullahu berarti itu yang pertama, ya kan? Yaitu mendapatkan pahala bagi orang yang beribadah di malam Lailatul Qadar meskipun dia tidak tahu kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Wa yadullahu ma waqa'a 'inda Muslim. Wa yadullan menunjukake lahu kadue apa namanya, yaitu yang pertama, pendapat pertama apa hadis waqa'a kang tumipo yang ada inda Muslim menurut Imam Muslim min hadisi Abi Hurairah, dari hadisnya Imam Abu Hurairah bilafdi man yaqum lailatul qadri fayuwaqifa, barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar fayuwaqifa mengkonuli apa nemui atau mendapatkan sapaman ing Lailatul Qadar. Ini pendapat yang mendapatkan pahala meskipun tidak tahu kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Yang penting setiap malam ibadah. Sebab kalau nanti kita ini malam Lailatul Qadar atau tidak, ini malam Lailatul Qadar atau tidak, nanti nggak jadi sholat. Kalau kayaknya bukan, ya udah tidur aja. Besok lagi, oh ini kayaknya bukan, ya udah tidur aja. Sampai akhir Ramadan nggak nemu. Oh, nggak nemu apa? Nggak nemu malam Lailatul Qadar. Waktunya habis untuk tidur. Makanya nggak usah mikir-mikir, udah pokoknya setiap malam itu ibadah. Nemu nggak nemu, yang penting setiap malam ibadah. Kalau setiap malam ibadah pastinya nemu. Nemu apa? Lailatul Qadar. Tapi hadis Ubadah inda Ahmad, dalam hadis Ubadah menurut Imam Ahmad, man qamaha imanan wa ihtisaban tsumma wuqiqat lah. Barang siapa yang mendirikan Lailatul Qadar dengan iman dan juga mengharapkan pahala, tsumma wuqiqat lah. Kemudian dia wufiqat, diberi taufik, diberi apa namanya itu menemukan malam Lailatul Qadar. Tsumma wuqiqat muqaddam cocokake apa malam Lailatul Qadar lahu kadue min. Qala Nawawi mana annahu yuwafiquha ay ya'lam annaha Lailatul Qadri fayuwafiquha. Makna daripada yuwafiquha ay ya'lam, tahu bahwa ini adalah malam Lailatul Qadar, fayuwafiquha maka sesuai, maksudnya menjumpai sababan ing Lailatul Qadar. Wa sami yakuna al-murad, dan juga bisa saja maknanya yuwafiquha fi nafsil amr wa illam ya'lam huwa dzalik. Yuwafiquha fi nafsil amr, maksudnya itu menemui malam Lailatul Qadar wa illam ya'lam huwa dzalik, meskipun dia itu tidak tahu bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi makna yuwafiquha itu maknanya itu dia menjumpai dan tahu, atau menjumpai
tapi tidak tahu kalau itu adalah malam Lailatul Qadar. Yang penting menemui, menjumpai. Wa fi Zul ibn Hubash an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala man yakum al-hawla yusib Lailatul Qadar. Paham? Man yakum, man utawi sapa wong yakum qiyamul lail, tahajud setiap malam 8 rakaat, terus salat hajat 12 rakaat, salat taubat 4 rakaat misalnya. Kamu gak kuat ya 2 rakaat aja. Barang suatu orang mendirikan qiyamul lail, tahajud al-haula ini dalam waktu setahun, jadi gak pernah putus. Setiap malam itu apa? Qiyamul lail, tahajud les, setiap malam tahajud. Dia pasti akan menemukan apa? Lailatul Qadar. Itu yang depanmu bangunin tuh. Orang sedang menjumpai malam Lailatul Qadar. Siapa namanya? Aska. Depan Aska. Paham ya? Yang sedang menjumpai malam Lailatul Qadar dibangunkan. Lailatul Qadar di dalam mimpi. Jadi barang siapa yang setiap malam itu qiyamul lail, pasti dia akan apa? Menjumpai malam Lailatul Qadar. Ya Allah, semoga kita bisa setiap malam qiyamul lail, salat tahajud, bangun malam-malam untuk salat. Amin Allahumma amin. Bukan bangun malam-malam untuk pipis tok, bukan. Tapi untuk apa? Salat. Ya Allah. Wa huwa muhtamalun lil qawlaini aidan. Wa qala an-Nawawi aidan fi hadisi man qama Ramadan wa fi hadisi man qama Lailatul Qadri ma'nahu man qamahu walau lam yuwafiq Lailatul Qadri. Dalam hadis Imam Nawawi menjelaskan bahwa makna man qama Ramadan man qama Lailatul Qadri, meskipun dia itu tidak tahu kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Man qama Lailatul Qadri fawafaqaha. Barang siapa yang mendirikan malam Lailatul Qadar dan dia tahu kalau itu adalah malam Lailatul Qadar, ini sama saja hasolalah, maka dia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Bahwa jaring Allah makhtarahu min tafsirin wafaqah bil ilmi. Dah. Kalau hafid bahwa alladhi yatarajjahu fi nadhari. Ini yang cocok dalam pandangan saya. Ya tarojah itu apa? Yang rojeh, yang unggul, pendapat yang unggul menurut saya. Maksudnya apa? Tahu atau enggak tahu kalau malam itu adalah malam Lailatul Qadar, yang penting dia kok menemui malam Lailatul Qadar, ngepasi malam Lailatul Qadar meskipun dia itu enggak tahu, maknanya apa? Sama saja dia juga menemui malam Lailatul Qadar. Faham tuh? Tidak harus merasa diselami malaikat, badannya itu gemetar ketika salaman malaikat misalnya, atau semuanya bercahaya, bahkan yang gelap-gelap juga bercahaya misalnya. Itu nggak perlu. Yang penting dilalah kok menjumpai malam Lailatul Qadar, yang tahu hanya Allah, tapi dia nggak merasa, tapi tetap ibadah, dia tetap mendapatkan pahala malam Lailatul Qadar, yang mana khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Ini menurut Imam An-Nawawi radhiyallahu an. Wala ungkir husula, dan juga Imam Hafid ini. Hafid siapa tadi? Ibnu Hajar. Wala ungkir husula al-thawabi al-jazili liman qama li fiha Lailatul Qadri wa illam ya'lamha walau lam tuwaffaq bih. Nah, maknanya apa? Maksudnya beliau itu, saya tidak mengingkari bahwa orang yang menjumpai malam Lailatul Qadar meskipun dia tidak merasa, wa illam ya'lamha,
meskipun dia itu tidak tahu atau memang tidak tahu, tapi dia beribadah pada malam itu, maka dia tetap mendapatkan apa? Pahala. Wa innamal kalam ala husuli sawab al-mu'ayyan al-mau'ud bih wa fara'u ala al-qawl bi ishtirati al-ilmi jawaz ay ya'lam biha syasun duna syasin fayakshifu li wahidin wa la yakshifu li akhar walau kana ma'an fi baitin wahid. Maksudnya apa nih? Wa innal kalam ala husuli sawab al-mu'ayyan al-mau'ud bihi. Maksudnya pembicaraan ini adalah mendapatkan pahala tertentu yang sudah dijanjikan oleh Allah. Terus ada qaul. Fafara'u lan nyabang, maksudnya membuat perincian sebuah ulama alal qaul pada qaul ini bistiratil ilmi dengan syarat mengetahui malam Lailatul Qadar, yaitu jawab ayya'lam biha syakhsun duna syakhsin. Misalnya ada orang lain yang tahu, oh tadi malam ini kayaknya malam Lailatul Qadar, saya merasa kalau tadi malam itu adalah malam Lailatul Qadar, dan ngasih tahu ke yang lain, yang lainnya itu yang dikasih tahu tidak merasa kalau tadi malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Maksudnya dia tahu dari orang lain gitu. Fayakshifu li wahidin wa la yakshifu li akhar. Maksudnya seseorang itu tahu dan yang lainnya tidak tahu, walau kana ma'an fi baitin wahid, meskipun di dalam satu rumah. Jadi sama-sama dalam satu rumah, satu pondok, satu kamar, satu merasa ini adalah malam Lailatul Qadar, satunya tidak merasa bukan malam Lailatul Qadar. Yang tidak merasa atau tidak menemui tanda-tanda, dia tetap mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Nah, beda-beda, perasaannya beda-beda. Terus, hal mungkin ru'yatuha, apakah mungkin melihat malam Lailatul Qadar? Mungkin enggak? Nah, tadi sudah dijelasin. Taqaddama anna laha alamatun tu'rafu biha wa yaraha man wufiqat lah. Tadi di depan sudah dijelaskan bahwa Lailatul Qadar itu anna laha alamah. Sesungguhnya bagi malam Lailatul Qadar itu ada tanda-tanda tu'rafu biha yang diketahui, wa yaraha, dan bisa melihat man wufiqat lah, orang yang diberi taufik oleh Allah. Walakin Ibnu Jarir At-Tabari, akan tetapi Imam Ibnu Jarir At-Tabari la yuwafiqu ala dzalik, tidak sesuai, tidak cocok dengan pendapat itu. Fa yara fi ikhfa'i lailatul qadri, akan tetapi beliau Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau berpendapat ikhfa'i lailatul qadri, disembunyikannya malam Lailatul Qadar, enggak ada yang tahu. Wa 'adami ta'yiniha, dan juga tidak ditentukan dalilan sebagai dalil ala kadzi biman yasamu annahu yadhhar. Ini sebagai dalil bagi orang yang bohong yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu annahu yadhharu fi tilka lailah lil uyun ma la yadhhar fi sa'ir sanah. Intinya apa? Dalil. Dan Imam At-Tabari tadi berpendapat bahwa semuanya itu dirahasiakan oleh Allah, tidak ada yang tahu. Kalau ada orang yang ngomong saya tadi malam menjumpai malam Lailatul Qadar, ini bohong. Kata Imam siapa? Imam siapa, Mas? At-Tabari, Sahibul Tafsir At-Tabari. Qala idlau kana dzalika haqqan lam yakhfa ala kulli man qama layali sanah fadlan an layali Ramadan. Idlau kana dzalika haqqan, kalau sesungguhnya itu hak, benar pendapatnya kan, lam yakhfa ala kulli man qama layali sanah, maka tidak samar, tidak disembunyikan bagi orang yang setiap malam itu mendirikan malam Qiyamul Lail fadlan an layali Ramadan, lebih-lebih dari malam bulan Ramadan. Maksudnya kalau memang tidak disembunyikan itu adalah benar, maka bagi orang yang setiap malam itu setiap malam itu Qiyamul Lail,
itu dia bisa membedakan, tapi terkadang kan nggak bisa. Wa ta'aqqabahu Ibnul Munir bi annahu la yanbaghi itlaqu qawlin bitakdzib lidzalik bal yajuzu an yakuna dzalika ala sabil karamah liman syaa. Maksudnya ini ditakkib, dikomentari oleh Imam Ibnu Munir. Ibnu Al-Munir mengomentari ta'aqqab itu komentar. Ta'aqqab maknanya apa? Komentar. Bukan komentar di Facebook, bukan. Atau komen di IG, TikTok, bukan. Tapi ini mengomentari perkataan ulama. Komentar. Paham ya? Jadi beliau mengomentari pendapat di atas, lawan bahu utlaku qali bitakdzib, tidak sesuai atau ora prayoga, maksudnya tidak layak untuk memutlakan itu adalah perkataan yang bohong. Kalau ada orang yang mengatakan saya menjumpai malam Lailatul Qadar, bahwa justru akan tetapi bisa saja, boleh saja malam Lailatul Qadar ini diketahui oleh orang ala sabili karomah, ini sebagai karomah. Bisa saja Allah itu memberitahu kepada seseorang sebagai karomah bahwa orang tadi punya karomah bisa menjumpai malam Lailatul Qadar. Liman sya Allah, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah. Fawastasbuha qaumin duna qaumin, maka malam Lailatul Qadar itu khusus untuk seorang kaum, bukan kaum yang lain. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yuhsin al-alamah wa lam yunfi al-karamah. Dan kanjeng Nabi itu tidak membatasi tanda-tanda dan tidak menafikan karomah. Sehingga bisa saja seseorang itu mengatakan bisa menjumpai malam Lailatul Qadar. Aqallu ma yahsulu bihi qiyamul lail. Yang disebut qiyamul lail pada malam Lailatul Qadar itu apa? Aqallu ma utawi luwih sithik ibadah yahsulu kang hasil apa bihima fi kelawan ma apa qiyamul lail disebut qiyamul lail. Disebut qiyamul lail itu kalau sudah ngapain gitu loh. Apakah harus sholat tahajud 8 rakaat, sholat tahajudnya 12 rakaat, atau bagaimana? Atau hanya baca Quran, atau hanya misalnya apa, baca kitab misalnya, atau bagaimana disebut qiyamul lail itu, supaya kita itu nggak bingung. Qala Malik, ini paling mudah dan terkadang susah. Fil Muwatta, di dalam kitab Muwatta, walaupun ini telah nyampe kepada saya Anas Sa'id bin Musayyab, sesungguhnya Sa'id bin Musayyab itu berkata, qala man syahida al-isya lailatul qadri, barang siapa yang menjumpai salat isya pada malam Lailatul Qadar, syaratnya berjamaah, yakni fi jama'atin, syaratnya di dalam jamaah, faqad akhadha fi hadhihi minha, maka dia telah mengambil bagian dari malam Lailatul Qadar. Faqad akhadha bi hadhihi minha, dia telah mendapatkan bagian dari malam Lailatul Qadar. Jadi setiap malam kita sholat isya berjamaah, pas kebetulan malam Lailatul Qadar, itu sama saja kita itu sudah apa? Qiyamul lail. Sebab sholat isya berjamaah pahalanya apa? Seperti orang sholat setengah malam. Isya tok, belum subuh. Waqala Syafi'i, Imam Syafi'i. Nah ini kalau Imam Syafi'i tambah lagi fil qadim, dalam qaul yang qadim, man syahida al-isya wa subha, barang siapa yang menyaksikan atau menjumpai salat isya dan subuh berjamaah Lailatul Qadri pada malam Lailatul Qadar, faqad akhadha bihadhihi minha, maka dia telah mengambil bagian dari malam Lailatul Qadar. Jadi salat isya dan subuh apa berjamaah, ini sama saja dia sudah menjumpai malam Lailatul Qadar. Habis isya langsung tidur sampai subuh nggak apa-apa, tapi subuh harus berjamaah. Itu. Wa kharaja Abu Syekh Al-Asbahani wa min tariki Abu Musa Al-Madini bi isnadin dha'if an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, man shalla al-isya al-akhirah jama'atan fi Ramadan faqad adraka Lailatul Qadri. Barang siapa yang salat isya akhirah, isya akhirah maksudnya salat isya. Jadi dulu itu penyebutan maghrib itu al-isya al-ula. Maghrib nama lainnya apa?
al-isya al-ula. Kalau isya yang beneran itu al-isya al-akhirah. Paham ya? Al-akhirah, al-isya al-akhirah. Maksudnya salat isya. Barang siapa salat isya jamaah maka dia faqad adraka lailatul qadri, dia menjumpai malam lailatul qadar. Warawa Ibnu Abi Dunya an Abi Ja'far Muhammad ibn Ali mursalan an-Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, kanjeng Nabi berkata, man ata alaihi ramadan sahihan musliman shoma naharuhu wa shalla wirdan min lailihi wa hadda basarahu wa hafidha farajahu wa lisanahu wa yadahu wa hafadha ala salatihi fil jamaah wa baqa ila jum'ah faqad shoma asy-syahra wa istakmala al-ajra wa adraka lailatul qadri wa faza bi jaizatir rabb. Apa ini? Ini hadis dhaif. Man ata alaihi Ramadan, barang siapa yang didatangi bulan Ramadan, man tasawang iku ata teko alaihi atas iman Ramadan, bulan Ramadan sahihan hale dalam keadaan sehat. Sahih maksudnya lah sehat, musliman juga beragama Islam, sama mongko puasa sapa man naharahu ing dalem awane Ramadan, wa sholalan salat wildan hale dadi wirid min lailihi saking wengine man, maksudnya apa namanya, salat maghrib, isya, subuh, zuhur, asar berjamaah. Wa hadda basarahu, wa hadda lan jaga nutup basarahu ing pandangane man, wa hafidha lan jaga farjo ing farjine man, wa lisanahu lan lisane man, wa yadu lan tangane man, wa hafadha lan jaga sapa man ala salati ala salate man fil jamaah dalam salat berjamaah. Jadi menjaga salatnya berjamaah. Menjaga apa? Salat berjamaah. Jaga salat apa mas? Berjamaah. Parslan rahimahullah. Jaga salat apa? Salat apa? Jamaah. Belakangnya bangunin itu. Menjaga salat jamaah. Maka kalau ya Jumat cepat-cepat pergi ke salat Jumat. Enggak terlambat. Faqad shoma asy-syahra, maka dia benar-benar puasa dalam satu bulan, wastakmala ajra, dan menyempurnakan pahala, wa adraka lailatul qadri, yang mendapatkan malam lailatul qadar, menjumpai malam lailatul qadar. Wa faza bi jaizatir rabb, dan dia menang dengan jaizah. Mana jaizah? Al-jaizah al-ula, pemenang. Dia menang dengan mendapatkan jaizah, piala atau hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jaizah itu pemenang atau apa? Hadiah lah. Huwa hadisun dhaifun, ini hadis dhaif. Wa ala kullin fafadlullahi wasi'. Wa ala kullin, maka wa ala kullin, lan ingatnya saben-saben siji, maksudnya ibadah apa saja, fafadlullahi maka utawi, maksudnya di atas kan banyak sekali ibadahnya itu. Fafadlullahi maka utawi anugerah Gusti Allah ku wasi'un, luas. Wa man syahida al-isya wa subha jama'atan tula syahri Ramadan, barang siapa yang menjumpai salat isya dan subuh berjamaah selama bulan Ramadan, farajau alla yuhrama min lailatul qadri. Faraja, maka diharapkan dia tidak terhalang untuk mendapatkan malam lailatul qadar. Makanya kita berusaha untuk menjaga jamaah salat subuh dan salat isya supaya mendapatkan apa? Malam lailatul qadar. Jadi nggak perlu melek-melek bengi, capek-capek salat. Cukup salat isya sama subuh saja itu sudah mendapatkan malam lailatul qadar. Amin Allahumma amin. Hal mustahabu al-ightisalu lailatul qadri, apakah disunahkan mandi pada malam lailatul qadar? Mandi untuk mempersiapkan malam lailatul qadar disunahkan atau tidak? Qala Ibnu Jarir at-Tabari, Imam Ibnu Jarir at-Tabari berkata, kanu yastahibbuna ayyuhtasilu kulla lailatin min layalil 'ashr al-akhir. Istahabba yastahibbu, mensunahkan. Mereka ulama-ulama itu mensunahkan ayyuhtasilu, karena orang sahabat ulama itu yastahibbuna,
yunahake nganjurake sebuah ulama ayat fasil ing ento atus sebuah ulama kulalaten ing dalam saben-saben wengi min layali asl awail saking malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi sunnah, mensunahkan, maksudnya mereka mustahab, senang kalau setiap malam ganjil di 10 malam terakhir itu mandi untuk niat menjumpai apa malam Lailatul Qadar. Mandi malam, bangun jam 1, jam 2, mandi, kemudian apa? Sholat qiyamul lail. Atau ya tadi cukuplah isya sama apa? Subuh. Itu paling enak. Enak bagi yang bisa. Kalau yang nggak bisa ya susah. Semoga kita istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Bahkan Ibrahim An-Nakhai, Imam Ibrahim An-Nakhai yang tasilu wa yatatayyabu fil layali. Iku yang tasilu mandi sahabat Imam Ibrahim siram sahabat Imam Ibrahim An-Nakhai wa yatatayyabu dan pakai wangi-wangian. Fil layali di malam-malam 10 hari terakhir Allah tutakunu arja Lailatul Qadar yang mana itu diharapkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar. Arja itu apa? Diharapkan. Wa amara lan perintah sebuah Ibrahim An-Nakhai Zuhr. Wa amara Zuhr Ibnu Khubash. Wa amara perintah sebuah Zuhr Ibnu Khubash bil ihtisali kelawan mandi Lailatul Sab'in wa 20 min Ramadan pada malam 27. Jadi nanti malam 27 Ramadan kalian bangun malam-malam jam 2 mandi. Mandi habis itu jangan tidur lagi. Apa? Salat. Kenapa mandi? Supaya seger kan? Seger, semangat untuk ibadah, mengurangi ngantuk. Makanya Ayub As-Sikhtiyani At-Tabi'i yang Rasulullah Sallallahu Lailatul Salasin wa 20 wa 40 wa 20 itu Sayyidina Ayub As-Sikhtiyani beliau mandi pada malam tanggal 23 malam 24 walau busur saubani jadi ini pakai pakaian dua pakaian yang baru. Jadi beli pakaian yang baru dipakai untuk malam Lailatul Qadar sebelum buat lebaran. Pakai untuk malam apa? Lailatul Qadar dulu. Walau besok saubani jadi ini memakai pakaian dua pakaian yang baru, kan? Banyak istijmar itu mandi. Istijmar itu apa? Apa istijmar? Istijmar itu yang pakai batu itu loh. Istijmar atau istihjar, membersihkan kotoran setelah buang air besar atau buang air kecil pakai batu atau benda keras. Kalau enggak ada air, kalau airnya sedikit. Yaqul wa yaqul lailatul 23 hiya lailatul ahli Madinah. Malam 23 itu adalah malamnya penduduk Madinah. Malam tutaluha lailatuna yakni al-Basriyin. Adapun malam 24 itu adalah malamnya orang ahli Basrah. Wala taliha maksudnya malam setelah 23 berarti malam apa? Tali mana taliha? Setelahnya. Wala taliha itu malam setelah tanggal 23 berarti tanggal 24. Ini adalah untuk ulama ahli Basrah, orang Basrah. Faqala Hamad bin Salamah kana Sabit al-Bunani wa Humaid al-Tawil yalbasani ahsan siyabahuma. Sabit al-Bunani dan Humaid al-Tawil mereka itu memakai pakaian yang paling bagus. Wa yutayyibani al-masjid bin nudukh wa dakhnah fil lailati turja fi lailatul qadar, dan membuat wangi-wangian masjid pada malam yang dikira-kira malam Lailatul Qadar itu dengan apa? Dengan itu apa? Dukhan itu apa? Asap apa? Dupa itu.
pakai bukhur atau dupa. Kenapa pakai dupa atau bukhur? Sebab malaikat itu senang. Jadi malaikat itu senang baunya bukhur. Bau apa? Bukhur. Kenapa kok kita sering dan juga para sahabat dulu sering menggunakan bukhur? Bukan dukhon, bukan rokok. Dikira dukhon itu rokok nanti, dukhon. Nah, itu yang ahli rokok itu, yang di pojok itu. Dukhon. Nah itu apa? Itu apa? Bukhur. Apa bukhur? Dupa. Malaikat senang baunya bukhur. Qala Sabitun al-Bunani, Imam Sabit Bunani berkata, kana li Tamim ad-Dari hullatun ishtaroha bi alfi dirham wa kana yalbisuha fil laila allati turja fiha lailatul qadar. Hullah itu pakaian, baju. Jadi pada malam Lailatul Qadar itu Tamim ad-Dari beliau pakai pakaian, membelinya dengan 1000 dirham. 1000 dirham. 1000 dirham, 1 dirham itu 3 gram perak. 1 gram perak itu berapa? Tinggal 1000 kali 3, 3000. 3000 gram perak. 3000 gram perak kali misalnya harga perak sekarang berapa ya Syekh Google? Tanya dulu. Harga perak sekarang harganya berapa 1 gram? Rp50.000. Berarti 3.000 kali 50.000 berapa? 30.000. 3.000 kali 50.000. 3 kali 5, 15. Nolnya ditambah 7. Berapa itu? 150 juta. Jadi pakaiannya Sabit Al-Bunani ketika menyambut malam Lailatul Qadar harganya 150 juta. Mahal atau murah? Kalau kalian paling harganya 150.000. Kalau ini 150 juta. Nah, itu apa? Untuk menyambut malam Lailatul Qadar. Semoga kita bisa pilih pakaian harganya 150 juta. Untuk Lailatul Qadar dan Lebaran nanti. Baru Anas bin Malik annahu idza kana lailata 24 ihtasala wa tatayyaba. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, beliau ketika malam 24 mandi pakai wangi-wangian. Baru ada diriwayatkan Anas dari sahabat Anas bin Malik annahu ing sak temene Anas iku iwakan adikana ono sepuh Anas lailata 24 di malam 24 iku ihtasala mandi siram sebuah sahabat Anas wa tatayabalan pakai wangi-wangian wala bisa hullata izaran waridaan, pakai pakaian izar dan rida, itu pakai sarung, rida itu yang bagian atas, pakai selendang, itu kan. Faida asbaha tawahuma falam yalbisahuma ila minha min qabilin. Faida asbaha tawahuma falam yalbisahuma ila misliha min qabilin. Maksudnya tidak dipakai lagi setelahnya. Ya dicuci mungkin. Qala Hafidz Ibnu Rajab, tabayyana bihadza annahu yustahabbu fil layali allati turja fiha lailatul qadr at-tanadhuf. Imam Hafidz Ibnu Rajab mengatakan bahwa jelas dari pembahasan tadi disunahkan pada malam Lailatul Qadar itu yang diharapkan itu adalah malam Lailatul Qadar untuk apa? Membersihkan diri, pakai wangi-wangian, mandi, pakai pakaian yang paling bagus,
harganya 150 juta. Kama yashra'u dzalika fil jumu' wal al-a'yad, dan juga sebagaimana dianjurkan ketika salat jamaah dan juga hari-hari Id, hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Semoga kita bisa melaksanakan sunnah ini, yaitu menyiapkan malam Lailatul Qadar dengan sungguh-sungguh, mandi, pakai baju yang paling bagus, pakai wangi-wangian, kemudian bisa mendirikan malam Lailatul Qadar dan diterima oleh Allah. Amin Allahumma amin. Qultu, siapa qultu ini? Musannif. Warada an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahtasilu fil ashr al-awakhir min Ramadan. Dijelaskan warada tumeko, maksudnya datang khabar bahwa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana yahtasilu fil ashr al-awakhir. Mana yahtasil? Ihtasala yahtasilu, dilihat kitabnya dari tadi yahtasil udah mendomblong tok. Yahtasil itu apa? Mandi. Karena orang sebab kanjeng Nabi yahtasil sirah mandi sebab kanjeng Nabi fil ashr al-awakhir, di malam 10 hari terakhir min Ramadan, dari bulan Ramadan. Dari kalimakani Lailatul Qadri, karena ini adalah karena kedudukan yang sangat tinggi, kehormatannya malam Lailatul Qadar. Fa akhraja Ibnu Asim fi isnadin muqaribin an Aisyah qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana Ramadan qama wa nama fa idza dakhala al-'ashr shadda al-mi'zar. Dari sahabat Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bulan Ramadan beliau qiyamul lail, qama wa nama, berdiri dan tidur istirahat. Fa idza dakhala al-'ashr, ketika masuk 10 hari terakhir, shadda al-mi'zar, itu mengencangkan izar, mengencangkan sarungnya, mengencangkan itu ikatan bajunya untuk beribadah sholat. Wajtanaba an-nisa, dan menjauhi istri-istri, maksudnya tidak berhubungan dengan istri. Setiap hari itu i'tikaf di masjid, 10 hari i'tikaf di masjid. Jadi kanjeng Nabi i'tikaf di 10 hari terakhir itu pada tanggal 20 sore mulai selesai sampai pulangnya itu setelah sholat Idul Adha, Idul Fitri. Setelah Idul Fitri 10 hari nggak pulang. Wa fasala bainal adzanain, dan mandi antara dua azan, yaitu maghrib dan isya. Wa jala al-asya sahurun, dan menjadikan asya itu asya makan malam, sahuran ini jadi sahur. Jadi makanya hanya sekali, yaitu ketika sahur itu aja. Tidak ada bukanya paling air sama kurma tok. Ya sudah. Terus makan malamnya, asya itu kan makan malam, itu dijadikan sahur. Tidak ada ngobrol-ngobrol, itu tidak ada. Wa ana Ali alaihi salam an Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yahtasilu bainal isya'aini kulla lailatin. Dari sahabat Ali mengatakan bahwa kanjeng Nabi itu ketika yakni al-ashr al-akhir 10 malam hari terakhir, beliau mandi antara dua isya, yaitu antara maghrib dan subuh. Fi isnadi du'fun, dalam sanad itu dhaif. Terakhir warawa Ibnu Asim an Hudzaifah annahu qama ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan min Ramadan fa tasala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa satarahu Hudzaifah. Jadi dari sahabat Hudzaifah mengatakan bahwa kanjeng Nabi itu qiyamul lail pada malam bulan Ramadan, kemudian mandi, dan beliau mandi, maksudnya mandi di malam itu, malam hari-hari terakhir di bulan Ramadan. Wasatarahu Hudzaifah, ketika mandi ditutupi oleh Hudzaifah, karena ketika itu nggak ada kamar mandi, semuanya mandi ya ditutupi seperti itu. Orang Arab, apalagi orang Arab, kebiasaan mandi itu ya jarang-jarang, apalagi jarang air, sedikit air di sana. Wa baqiyat fadlatun fahtasala biha Hudzaifah wa satarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sisa dari bekas mandinya kanjeng Nabi itu digunakan oleh Hudzaifah untuk mandi gantian. Tinggal kanjeng Nabi yang nutupi siapa? Hudzaifah. Paham nggak? Jadi kanjeng Nabi mandi,
Yang nutupi ketika mandi, ditutupi ke tempat mandinya itu siapa? Yang nutupi Hudzaifah. Terus kemudian gantian, Hudzaifah mandi pakai sisa airnya Kanjeng Nabi, sisa bekasnya airnya Kanjeng Nabi, yang nutupi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa memaksimalkan bulan Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar dengan maksimal sehingga diterima oleh Allah, menjadi orang-orang yang menjaga malam Lailatul Qadar, dibebaskan dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallim iman abadan ala habibika khair kulluhum huwal habibulladhi kulluhum Al-Rahim ya Rabbi Mustafa bayyaka subhana filana wa ya wasi'al karami ya arhamar rahimin ya arhamar fawjallal muslimin sallallahu rabbuna Al-Mubin Mustafa Sayyidi Mursalin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Taqabbalallahu minkum.